Filosofi hidup dari Life of Pi, pertarungan antara harapan, realitas, dan iman. Life of Pi bukan sekadar kisah bertahan hidup di laut lepas. Ia adalah perjalanan spiritual, psikologis, dan filosofis yang meruntuhkan batas antara kenyataan dan keajaiban. Novel yang ditulis oleh Yann Martel dan kemudian diangkat menjadi film oleh Ang Lee ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar, mana yang lebih nyata, kisah yang penuh keajaiban atau kisah yang penuh kekejaman? Awal perjalanan, dari India ke samudra tak berbatas. Pi Patel, seorang remaja asal India, tumbuh dalam keluarga pengelola kebun binatang dan terbiasa dikelilingi binatang sejak kecil. Hidupnya penuh warna, tidak hanya karena keluarganya tetapi juga karena pencarian spiritualnya. Pi mempelajari 3 agama sekaligus, yaitu Hindu, Kristen, dan Islam, bukan untuk memilih salah satu, tetapi untuk memahami Tuhan dengan cara yang lebih luas. Namun hidupnya berubah ketika keluarganya memutuskan pindah ke Kanada dengan membawa sebagian hewan kebun binatang menggunakan kapal kargo Jepang. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam dan kapal tersebut tenggelam. Dari tragedi itu, Pi menjadi satu-satunya manusia yang selamat, terombang-ambing di atas sekoci bersama beberapa hewan, zebra yang terluka, hiena buas, orangutan, dan seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pertarungan untuk bertahan hidup. Kisah di sekoci bukan hanya tentang kelaparan dan bahaya laut, tetapi juga pertarungan psikologis. Satu persatu hewan mati, hingga tinggal Pi dan Richard Parker. Di hadapan maut, Pi dipaksa mempelajari bahasa ketakutan dan dominasi. Ia menjinakkan harimau bukan karena keberanian, melainkan karena kebutuhan. Jika Richard Parker mati, Pi akan kehilangan alasan untuk terus bertahan. Jika Richard Parker hidup, Pi harus hidup untuk mematuhinya. Mereka membangun hubungan yang ganjil, ketakutan yang berubah menjadi ketergantungan, ketergantungan yang berubah menjadi persekutuan. Kesendirian mereka di tengah lautan menciptakan batas tipis antara manusia dan binatang, akal dan insting. Akhir perjalanan, antara kenyataan dan dongeng. Setelah 227 hari, Pi akhirnya diselamatkan di Meksiko. Namun klimaks cerita bukan pada penyelamatan tersebut, melainkan pada investigasi pasca kejadian. Petugas asuransi dari perusahaan kapal meminta Pi menceritakan kembali kisah tenggelamnya kapal. Mereka tidak percaya cerita tentang harimau dan hewan-hewan lain. Sehingga Pi menceritakan versi kedua, kisah yang jauh lebih gelap. Hiena adalah juru masak, orangutan adalah ibunya, zebra adalah pelaut, dan Richard Parker adalah dirinya sendiri. Versi kedua masuk akal, penuh kekerasan, trauma, dan sisi kelam manusia. Versi pertama bagaikan dongeng penuh simbolisme dan alegori. Ketika ditanya mana yang sebenarnya terjadi, Pi tidak menjawab. Ia justru mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka dan kepada penonton. Kisah mana yang kamu lebih suka? Dalam keheningan, kita sadar bahwa Life of Pi adalah metafora besar tentang hidup. Realitas mungkin kejam, tetapi manusia sering memilih cerita yang memberi harapan. Dalam peradaban, iman, dan cinta, kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Pesan moral, Life of Pi mengajarkan bahwa iman bukan tentang bukti,
tetapi tentang harapan. Kebenaran tidak selalu logis, tetapi selalu bermakna. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan alasan untuk percaya. Pada akhirnya, harimau Richard Parker meninggalkan Pi tanpa menoleh kembali. Dan disitulah pelajaran terbesar film ini disampaikan. Tidak semua sosok yang menemani kita dalam pertarungan akan menemani kita dalam kemenangan. Dan mungkin, seperti Pi, kita harus menerima bahwa beberapa hal dalam hidup bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dijalani, disyukuri, dan diceritakan.